Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni SPD. Saya mengajar mata pelajaran informatika di SMP Negeri 4 Toli-Toli, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2024. Program studi informatika di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor peserta 201592596116. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Toli-Toli. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Terima kasih, alhamdulillah ya, semuanya bersemangat pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai materi pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Farel, Eva. Farel sama Eva. Ada keterangannya? Siapa yang sakit? Farel sakit, Eva? Alpa. Alpa. Ya, Bu. Tanpa keterangan. Jadi untuk Farel ya yang sakit, mari kita doakan semoga Farel cepat sembuh dari sakitnya sehingga dapat belajar bersama kita seperti biasanya ya. Oh, ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, semuanya berdiri dulu. Apakah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Semuanya sudah rapi? Ya, Andra silakan Andra lepas topinya ya. Jadi karena semuanya sudah rapi, bajunya semua sudah di dalam, alat tulisnya sudah lengkap. Kemudian Ibu akan tanya dulu ya. Semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang sakit ya? Ya, semuanya bersemangat untuk pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita lanjut pada materi, kemarin sudah Ibu membagikan materi kita di WA grup ya, bahwa hari ini kita pelajaran apa? Analisis data. Ya, yang kemarin kita mempelajari analisis data, materi ini adalah algoritma. Jadi silakan semuanya menghadap ke monitor masing-masing. Di situ ada soal pretest ya. Tujuannya untuk apa? Kalian mengisi soal pretest, tujuannya untuk menguji kemampuan awal kalian tentang materi algoritma. Ya, silakan dibuka soalnya, kemudian silakan dikerjakan. Apa ini maksudnya algoritma? Baiklah, sebelum kita masuk pada materi algoritma pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan bertanya ya mengenai pembelajaran kita kemarin, yaitu materi analisis data ya, analisis data. Ada yang masih ingat apa itu analisis data? Ibu, Iya, silakan. analisis data merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengolah data. Ya, betul sekali Ilham ya, betul sekali. Oke, analisis data adalah Sebuah proses untuk mengolah. Oke, sebuah proses yang dilakukan untuk mengolah data.
Baiklah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang pengertian algoritma ya. Yang kedua, siswa dapat membuat program sederhana berdasarkan contoh yang akan Ibu berikan ya. Ya, sebelum kita melanjutkan materi, sebentar Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang materi algoritma. Jadi semua siswa silakan menyimak ke depan proyektor, menghadap ke layar, semuanya menghadap ke layar, kemudian disimak materinya, kemudian dipahami, dicatat jika ada yang akan kalian pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang algoritma. Selamat datang kembali di kelas informatika. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Jangan lupa untuk mencatat poin penting dari apa yang akan disampaikan. Mari kita simak video selengkapnya. Asal kata algoritma berasal dari seorang ilmuwan bernama Abu Ja'far Muhammad bin Isa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang berasal dari Persia. Kata al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi algoritma, yang kemudian lambat laun menjadi algoritma dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Pengertian mendasar tentang algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dalam memecahkan suatu masalah. Tujuan dari mempelajari algoritma adalah agar kita dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, maka akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Berikut adalah 5 ciri penting yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah algoritma. Yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Yang kedua, memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu maksudnya setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki makna ganda. Yang ketiga, memiliki masukan atau input atau disebut juga dengan kondisi awal. Yang keempat, memiliki keluaran atau output yang disebut juga dengan kondisi akhir. Dan yang kelima adalah algoritma harus efektif. Setiap langkah harus sederhana dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Dalam penulisan algoritma tidak ada aturan baku terkait penulisan. Yang penting mudah dibaca dan dipahami. Meskipun begitu, untuk menghindari kekeliruan terhadap notasi algoritma, notasi yang sering digunakan dalam penulisan algoritma yaitu ada dua. Yang pertama adalah kalimat deskriptif dan yang kedua adalah dalam bentuk flowchart atau diagram alur. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama adalah notasi algoritma yang dituliskan dengan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma menggunakan bahasa deskriptif dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Ibu contohkan algoritma untuk aktivitas makan. Masalah persoalan utamanya adalah makan. Maka kita akan membuat langkah-langkah yang dilakukan jika kita akan makan. Dalam penulisan algoritma menggunakan kalimat deskriptif, maka akan didapat langkah-langkah sebagai berikut.
1. Mulai 2. Cuci tangan. 3. Menyiapkan peralatan seperti sendok, piring, garpu, dan lain-lain. 4. Mengambil nasi dan menaruhnya di atas piring. 5. Mengambil lauk dan menaruhnya di atas nasi. Yang ke-6. Mengambil air minum. Yang ke-7. Membaca doa. Yang ke-8. Baru mulai aktivitas makan. Setelah selesai yang ke-9, kita akan mencuci peralatan makan dan kemudian selesai. Contoh kedua adalah algoritma yang dituliskan dengan bentuk flowchart atau diagram alir. Penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Seperti yang terlihat di layar monitor kalian. Di dalam diagram terdapat simbol-simbol yang pada tiap-tiap simbolnya memiliki makna yang berbeda-beda. Masalah utamanya masih sama, yaitu makan, namun hanya penulisannya saja yang dibedakan. Jika tadi dalam kalimat deskriptif kita menggunakan bahasa natural sehari-hari, dituliskan langkah per langkah, pada flowchart juga sama, dituliskan langkah per langkah, namun dalam bentuk bahkan yang sama menyambung menjadi satu dari awal hingga akhir. Bentuk dasar algoritma terbagi menjadi 3, yaitu sekuensial, pengulangan, dan percabangan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita mendengarkan video secara bersama-sama, silakan perhatikan ke proyektor ya. Sedikit akan Ibu jelaskan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi algoritma. Tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa algoritma berasal dari kata algoritma adalah dari nama penemu, yaitu siapa? Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ya, ada ilmuwan yang berasal dari Persia, atau algoritma erat kaitannya dengan lo. Ya, dengan logos yang berarti adalah ya, logos itu artinya adalah ilmu. Jadi suatu urutan langkah-langkah yang bersifat logis guna menyelesaikan suatu masalah. Itulah algoritma. Tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa algoritma adalah suatu urutan langkah-langkah yang sifatnya logis guna menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang seperti apa yang diselesaikan? Di sini sudah dijelaskan menyelesaikan suatu masalah. Sekarang Ibu tanya, sekarang Ibu suruh berpikir tentang masalah-masalah apa yang kalian temukan di lingkungan kalian. Misalnya, masalah apa? Ya, masalah keluarga misalnya. Di rumah habis beras. Untuk mendapatkan beras, mencari solusinya itu yaitu mencari uang. Itulah penyelesaian masalahnya. Kemudian untuk algoritma ini adalah susunan ya, atau langkah-langkah. Dimulai dari awal sampai akhir. Ada awalnya dan ada akhirnya. Misalnya, silakan menghadap ke Ibu. Misalnya Ibu tanya ya, kalian ke sekolah, bagaimana
prosedur atau langkah-langkah kalian dari rumah sampai ke sekolah? Ya, ada beberapa alternatif. Yang pertama, ada yang menggunakan motor ke sekolah, ada yang berjalan kaki. Jadi sebelum kalian ke sekolah itu menggunakan seragam sekolah, otomatis bangun tidur, dimulai dari bangun tidur. Setelah bangun tidur, apa yang kita lakukan? Ya, mandi. Ya, ini prosedur mau ke sekolah ya. Bangun tidur kita mandi. Setelah mandi, sarapan. Ya, sarapan. Kemudian menggunakan pakaian seragam sekolah. Ya, ini contoh ya, contoh. Menggunakan perlengkapan sekolah, memakai baju, memakai celana, sepatu, mempersiapkan perlengkapan tulis menulis, buku, kemudian simpan di tas, bembeng tasnya, kemudian ada yang naik motor ke sekolah, ada yang berjalan kaki, sehingga sampai di sekolah. Tujuannya untuk belajar. Seperti itu. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, kita memiliki prosedur yang sudah ditentukan atau langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Seperti tadi ada contoh ya. Contoh tadi misalnya diambil pada saat kita makan. Apa langkah-langkah sebelum kita makan? Doa. Ya, pertama kita memulai, ya. Mulai. Bagaimana caranya mulainya? Ya, mencuci tangan sebelum kita makan. Apa pertama? Mencuci tangan, kemudian menyiapkan peralatannya, piring, sendok, gelas dan lain-lain untuk persiapan makan. Kemudian mengambil nasi. Terus Mengambil lauk. ya, nasinya taruh di piring. Ya kan sudah kita pegang piring. Nasinya ambil, simpan di piring. Kemudian mengambil lauk, kan? Mengambil lauk di atas nasi, ada sayuran, ada telur, ada tempe atau ikan. Dipersiapkan apa semua menu yang akan kalian makan, simpan di atas piring. Kemudian mengambil air minum supaya pada saat makan tidak tidak tersendat ya. Kemudian membaca doa sebelum kita makan, membaca doa. Setelah itu kita makan dengan tertib, makan, setelah itu minum. Setelah makan kita mencuci peralatan makan tadi supaya tidak menyulitkan orang tua. Kita cuci piringnya, kemudian selesai. Itulah contoh kecil ya dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu prosedur makan. Oke. Sudah paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi kita, ayo silakan kita berdiri. Kita ice breaking dulu. Oke, mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk kembali. Baiklah, semuanya sudah paham? Ya, sekarang Ibu mau bertanya ya. Apakah dari materi tadi ada yang sudah paham atau belum? Sekarang Ibu tanyakan kembali, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan algoritma? Saya Bu, algoritma adalah urutan langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan tugas tertentu. Ya, betul sekali Nurul. Ya, kita aplaus untuk Nurul. Selanjutnya pertanyaan kedua, siapa yang bisa? Yaitu, apa perbedaan antara algoritma dengan program komputer? Saya Bu, perbedaan
utama antara algoritma dan program komputer adalah bahwa algoritma hanya merupakan urutan langkah-langkah instruksi abstrak untuk menyelesaikan masalah, sedangkan program komputer adalah implementasi kontrak dari algoritma dalam bahasa program tertentu yang dapat dieksekusi oleh komputer. Oke, betul sekali Farli. Kita aplaus untuk Farli. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi ke 3 kelompok ya. Yang pertama kelompok 1 dimulai dari sini. Ya, ketua kelompoknya adalah Farli ya, ketua kelompok. Kemudian kelompok 2 mulai dari Fahmi, Hamdan, dan sampai Nurul ya. Itu adalah kelompok 2 yang diketuai oleh Hamdan ya. Kemudian kelompok 3 mulai dari siapa? Adnan sampai Devita ya, ketua kelompoknya adalah Ilham. Jadi setelah kita mendapatkan 3 kelompok dan sudah ada ketuanya masing-masing, sekarang Ibu akan membagikan LKPD tugas ya, tugas lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Ya, setelah Ibu sudah membagi ke 3 kelompok, sekarang ada tugas LKPD ya. Tugas LKPD, tugas kelompok. Jadi semuanya harus bekerja sama. Di sini ada tugas kalian memilih membuat struktur bagaimana cara prosedur membuat makanan ya, membuat makanan. Jadi pilih makanan apa? Ada di sini ada 4 pilihan. Ada nasi goreng, kemudian bakso, mie ayam, dan bubur tinutuan ya, atau bubur Manado. Jadi kalian membuat langkah-langkah cara pembuatan nasi goreng. Semuanya sudah paham? Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kelompok 1 ya. Iya, berbagi. Kelompok 2 ini. Ya. Nah, Heri dengan itu. Ya, kalian berdua bergabung kelompok. Jadi silakan diperhatikan ya. Tugasnya diselesaikan secara berkelompok, harus bekerja sama antara kelompok yang lain. Ibu memberikan waktu 25 menit. Ya, waktu untuk mengerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan. Nasi goreng apa? Catat di LKPD pertama ke bawahnya. Ya, silakan catat. Di sini kelompok 1 membuat apa? Bakso. Ya, bakso. Jadi bagaimana cara membuat bakso? Langkah-langkahnya ya. Kalian susun dari awal. Apanya dan seterusnya. Kemudian untuk kelompok 2 membuat apa? Ya, nasi goreng. Jadi prosedur membuat nasi goreng, langkah-langkah untuk membuat nasi goreng dijelaskan ya. Oke. Kemudian kelompok 3 adalah ya bubur Manado. Jadi bagaimana cara langkah-langkah membuat bubur Manado? Apa yang duluan disedia? Apa dulu yang dilakukan? Ya. Jadi harus tersusun mulai dari awal sampai akhir, sampai tercipta bubur Manado. Ya, karena waktu pengerjaan tugasnya sudah selesai,
Sekarang kita waktunya presentasi. Jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok berapa sih yang siap? Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil kerjanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Cara membuat bakso, didihkan air dalam panci besar. Bentuk adonan daging sapi giling menjadi bulat-bulat kecil. Rebus bakso dalam air mendidih hingga mengapung dan matang. Angkat bakso dan tiriskan airnya. Siapkan mangkuk, letakkan bakso di dalamnya. Tambahkan mie rebus, sayuran, dan bawang goreng di atasnya. Siram dengan kuah bakso yang telah disiapkan. Tambahkan saus sambal atau saus tomat sesuai selera. Bakso siap disajikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Kita aplaus untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang cara pembuatan bakso ya. Yang pertama adalah didihkan air dalam panci besar. Kemudian bentuk adonan daging sapi giling tadi menjadi bulat-bulat kecil. Kemudian rebus bakso dalam air mendidih hingga matang atau mengapung ya. Kemudian angkat bakso dan tiriskan airnya. Siapkan mangkuk dan letakkan bakso di dalamnya. Tambahkan mie rebus, sayuran, bawang goreng dan di atasnya ya. Kemudian siram dengan kuah bakso yang telah disiapkan. Kemudian tambahkan saus sambal, saus tomat sesuai dengan selera. Kemudian bakso siap disajikan. Sekarang Ibu tanya kepada kelompok lain, apakah menurut kalian ini sudah betul prosedurnya atau ada yang lain, ada yang perlu ditambahkan? Ya, betul ya. Oke. Jadi sekarang kelompok 1 telah selesai, kita masuk pada kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil kerjanya. Baiklah, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Untuk membuat nasi goreng. Yang pertama, panaskan sedikit minyak di wajan. Tambahkan bawang putih dan bawang merah. Tumis hingga harum, masukkan daging ayam atau udang, tumis hingga matang. Tambahkan air putih dan aduk hingga tercampur rata. Tuangkan kecap manis dan saus tiram secukupnya. Masukkan sayuran seperti wortel, kacang polong, dan kol. Aduk rata, tambahkan garam, lada, dan penyedap rasa sesuai selera. Terakhir, tambahkan telur ayam dan aduk hingga matang. Angkat dan hidangkan nasi goreng dengan irisan mentimun dan kerupuk. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, di sini kelompok 2 membuat apa tadi? Membuat nasi goreng. Ya, prosedur membuat nasi goreng. Kita sudah dengarkan bersama tadi bahwa prosedur membuat nasi goreng yang pertama adalah ya, panaskan atau didihkan minyak di dalam wajan. Kemudian tambahkan bawang putih dan bawang merah. Ya, tumis hingga harum. Yang ketiga, ya, masukkan daging ayam atau udang, tumis hingga matang. Kemudian ya, tambahkan nasi putih dan aduk hingga tercampur rata. Setelah itu tuangkan kecap manis ya dan saus tiram secukupnya. Kemudian ya, masukkan sayur seperti wortel, kacang polong, dan kol, aduk rata sesuai selera ya. Kemudian tambahkan garam, lada, penyedap rasa sesuai selera. Kemudian yang terakhir, tambahkan telur ayam dan aduk hingga matang.
Kemudian yang terakhir, angkat dan hidangkan nasi goreng dengan irisan mentimun dan kerupuk. Itulah prosedur membuat nasi goreng. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3 ya, kelompok terakhir. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu langkah-langkah membuat bubur Manado. Siapa punya nih? Marni. 1. Panaskan minyak dalam panci besar. Tambahkan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah, tumis hingga harum. Tambahkan tomat dan yang telah diiris dan tumis hingga layu. Tuang air secukupnya dan biarkan mendidih. Masukkan sayuran seperti kangkung, kacang panjang, dan kemangi. Tambahkan santan secukupnya dan aduk hingga rata. Beri garam dan penyedap rasa sesuai selera. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3 ya. Ayo kita aplaus untuk kelompok 3. Ya, tadi kelompok 3 sudah membuat tinutuan, prosedur cara membuat tinutuan. Langkah yang pertama adalah Panaskan dalam panci besar. Ya, panaskan sedikit minyak dalam panci besar. Kemudian Tambahkan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah, tumis hingga harum. iya, kemudian tambahkan tomat yang telah diiris dan ditumis hingga layu. Kemudian tuangkan air secukupnya dan biarkan mendidih. Kemudian masukkan sayuran ya seperti kangkung, kacang panjang, kemangi. Kemudian tambahkan santan secukupnya dan aduk hingga rata. Kemudian beri garam, penyedap rasa sesuai selera. Kemudian masukkan bubur beras yang telah direbus, aduk hingga rata. Terakhir adalah sajikan tinutuan panas dengan irisan tomat, jeruk nipis, dan sambal. Jadi dari semuanya ini adalah prosedur algoritma atau prosedur dalam membuat tinutuan. Inilah contoh dari algoritma. Susunan prosedur yang sesuai dengan langkah-langkah dari awal sampai akhir. Baiklah, setelah semua kelompok telah mempresentasikan hasil kerjanya, jadi dari hasil kerja kalian ini, tugas kelompok kalian selanjutnya adalah membuat bagan terstruktur yang sesuai dengan masakan yang kalian buat tadi. Misalnya nasi goreng. Struktur pertama adalah cara membuat nasi goreng. Yang pertama apa tadi? Ya, baru buatkan panah ke bawah. Artinya setelah mengerjakan ini, kita lanjut ke prosedur berikutnya. Jadi kalian buat dalam bentuk bagan ya. Tugas kelompoknya nanti dikumpul. Kalau sudah selesai kerja kelompoknya langsung dikirim ke WA Ibu ya. Kayak pribadi Ibu, kemudian Ibu akan memberikan nilai kelompok kalian. Oke? Ya, karena Ibu lihat mulai tidak bersemangat, sekarang Ibu akan ice breaking kita ya. Semuanya berdiri. Masih ingat ice breaking kita? Masih. Jika menyebutkan kata sampai, kita diarahkan untuk pundak, lutut, kaki. Oke. Mulai ya, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Oke, ayo silakan duduk kembali. Baiklah, kita masuk pada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang Ibu akan tanya, menurut kalian apa kesimpulan yang kita akan ambil dari pembelajaran ini? Siapa yang bisa? Angkat tangan yang bisa. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari pelajaran ini? Apa yang kalian temukan? Mendapatkan ilmu. Ya?
Coba Lisya. Ya. Setelah mempelajari algoritma, siswa dapat menjelaskan pengertian algoritma dan menjelaskan berupa langkah-langkah membuat suatu program sederhana. Ya, setelah mempelajari pelajaran ini, siswa dapat mengetahui tentang pengertian algoritma, ya, dan bagaimana prosedur dalam membuat suatu program sederhana. Itulah kesimpulan yang akan kita capai pada hari ini ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mengerjakan soal post-test ya. Tadi kita dari awal tadi sudah mengisi soal pretest. Sekarang kita menjawab soal post-test. Artinya setelah mempelajari algoritma pemrograman ini, kalian akan mengerjakan soal yang bagaimana setelah mempelajari ini, apa yang kalian dapat? Apa ada perbedaan antara soal awal dan soal akhir yang akan Ibu berikan? Silakan buka soalnya. Buka di laptop masing-masing, di komputer masing-masing, silakan. Kerjakan soalnya sesuai apa yang sudah kalian dapatkan tentang materi algoritma ini. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Ya, setelah kita mengerjakan soal post-test tadi, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran ini? Senang mendapatkan ilmu. Ya, ilmu yang seperti apa yang kalian dapatkan? Seperti Iya. Ya, jadi dengan melihat pelajaran hari ini kalian dapat mengetahui ya bahwa bagaimana cara membuat nasi goreng, cara prosedur membuat bakso dan membuat bubur Manado atau tinutuan. Setelah berakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan ya materi selanjutnya atau materi untuk minggu depan. Kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau perkembangan TIK. Jadi nanti materi untuk minggu depan Ibu akan kirim ke WA pribadi kalian, ke WA grup, agar supaya pada minggu depan kalian sudah di rumah sudah mempelajari tentang pelajaran yang akan kita pelajari berikutnya ya. Baiklah, sebelum kita pulang, silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa menurut ajaran agama kita. Baiklah, dengan berakhirnya pembelajaran pada hari ini, maka Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu.